Kita bukan orang yang selalu punya upper hand dibanding orang-orang yang kelihatannya membutuhkan kita. Kita sebenarnya membutuhkan mereka asal kita bisa menyentuh hidup mereka dengan open heart. Yang dari fundraising itu biasanya kita ke daerah-daerah yang lebih terpencil. Contohnya di pulau di Nusa Penida yang ada yang lagi racing sepertinya. Iya. Oke, teman-teman semua, perkenalkan gua Lutfi dan kita ketemu lagi di Talent Podcast yang ketiga. Yang ketiga. Di sini udah ada dia lagi. Ya, dia lagi. Siapa tuh dia? Dan inilah Ayu Saraswati. Jadi gimana tuh? Sekarang aktivitas masih sangat sibuk. Kemarin kayaknya sibuk banget ya, padat sekali aktivitasnya. Apa aja aktivitasnya sekarang? Padahal kan kita kemarin aktivitas bareng, gimana ya? Yang mana? Ya Oh iya. Kebetulan itu kemarin aku minta tolong Ayu untuk ya udah beraktivitas bersama. Iya. Jadi sharing kesan-kesan kemarin dulu dong. Oke. Aktivitas kita Banyuwangi. Jadi kemarin kita ada training ya. Talent bootcamp. Talent bootcamp, keren banget. Yeah. Kita kemarin ada talent bootcamp di Banyuwangi untuk ngelihat beberapa very potential startups atau SMEs yang ada di sana, UMKM ya kan, anak-anak muda yang berpotensi di Banyuwangi. Jadi sebenarnya ini nggak cuma di Banyuwangi kan? Jadi ada di beberapa tempat. Ada di 4 kota piloting kita, dan semoga tahun depan kita bisa memperluas lagi menjadi ke 12 kota rencananya. 12 kota yang bakal ada bootcamp. Bakal ada bootcamp, ada talent scoutingnya, terus kemudian ada sharing bersama kayak startup yang emang udah sukses gitu. Oke. Imagine how many lives will be touched ya. Iya. Even from Banyuwangi aja kita lihat banyak banget potensi. Banyak banget potensi luar biasa. Bahkan aku ingat banget dia langsung belanja. Langsung ukur baju ya. Lagi penjurian, di tengah-tengah penjurian dibeli langsung produknya. Karena ini keren, ternyata produk-produk lokal kita tuh nggak kalah loh guys dengan produk-produk di luar sana mungkin. Iya, bukan cuma kalah tapi punya ciri khas sendiri ya. So hopefully next year we can do more cities. Jadi salah satu dari beberapa kegiatan yang aku lakukan kerja bareng, salah satunya dengan Kemenaker juga. Terus tentu saja masih tugas Putri. Nah, tugas-tugas Putri itu gimana tuh? Coba kali aja teman-teman kan pasti pengen tahu tugas-tugas Putri itu kayak. Sering banget banyak yang nanya kayak apa sih tugas Putri, maksudnya tugas Putri. Sebenarnya aku juga nggak bisa ngejelasin ke kalian karena aku pun nggak tahu tugas Putri itu apa aja. Karena segitu banyaknya dan segitu beda-beda kegiatannya. Oh gitu. Jadi kayak saya kemarin kita kegiatan bareng Kemenaker di Banyuwangi. Iya. Itu kan sharing session, bootcamp, judging, terus besoknya kegiatan sama Kemenq, seminar, terus nggak bisa ditebak-tebak, lusanya disuruh terbang ke Jember buat jadi komodo. Nah, buat jadi komodo, iya jadi gimana fashion tuh? show di Jember Fashion Carnival, untuk pakai baju komodo. Oh, yang gitu. gede banget. Iya. Jadi di atas kepalaku ada komodo menetas. Terus ada 2 komodo gede gitu sih. That's why when you ask me tugas Putri itu apa, kita semua nggak ada yang tahu karena tugasnya selalu berbeda. And I think that's what makes it super interesting. Karena every day you get to meet different people from different fields. You learn new things. Seru banget ya, Iya. Jadi kostumnya tuh aku lihat kemarin kayak gede banget gitu ya. Gede banget. Itu nggak sulit bawa kayak gitu. Susah, tapi kan kita belajar. Oh gitu. Tapi kan kuat. Kalau nahan beban hidup aja kuat. Oke. Komodo nggak bisa. Iya. Nah itu nggak pas waktu di Jember Fashion Carnival itu hal apa nih yang berkesan waktu itu? Itu kan kayak aktivitas yang paling terdekat dari hari ini. Iya. Aktivitas terakhir betul. Yang paling berkesan, I think traveling ke Jember, PP. Berkesanan mana sama Banyuwangi nih kayak?
Bedanya jurinya karena yang satu aku sharing dan jadi juri, yang satu lagi aku jadi komodo, jadi memang nggak bisa di ini ya. Berkesan banget karena I've always wanted to at least nonton Jember Fashion Carnival karena itu kan event internasional kan, keren banget. Orang-orang di luar negeri biasanya terbang ke Jember untuk nonton Ayu sih lebih tepatnya. Untuk nonton karnaval. Emang aku dari dulu pengen banget nonton dan I think it's a privilege. I'm very lucky untuk bisa setelah mereka tahun lalu vakum karena pandemi, tahun ini diadain dan aku yang ngebuka defilenya. Gitu. Jadi nggak tanggung-tanggung ya. Penting nih karena nih Jember Fashion Carnival yang tahun selanjutnya nih kayaknya Ayu lagi nih yang buka nih, jadi harus dijaga. Harus diamankan. Oke. Harus dijaga. Nah, terus sekarang kita mau ngomongin tentang social activity. Iya. Jadi kalau jadi putri itu kan tadi ada aktivitasnya itu kan berbeda-beda. Nah, kalau yang terkait dengan impact sosial tuh apa kira-kira? Kayak kamu pernah melakukan aktivitas tentang yang punya social impact tuh apa contohnya gitu? Yeah, I think one of the biggest driving force of why I joined Putri juga ya, or pageantry in general, adalah ya karena kita punya kesempatan yang luar biasa untuk give back to society, and I know it sounds very cliche, and this is probably what you're gonna hear from every beauty queen out there, and I think they mean it when they say it, that when you become a beauty queen or when you're in the pageant industry, benar-benar jauh lebih pintu itu lebih terbuka saat kita mau membantu dan menyentuh hidup orang-orang yang membutuhkan. And of course I'm saying this bukan berarti yang bukan Putri Indonesia atau orang-orang yang nggak di beauty pageant nggak bisa nolong orang, enggak, cuma ya mempromosikan. Iya, untuk ya kita punya platform yang lebih besar, kita punya social media following and people yang bisa kita influence jauh lebih banyak. So I think that's one of the most amazing thing about being a putri. Tapi itu kayak hal yang sesuatu yang kayak wajib gitu nggak dilakukan oleh putri gitu untuk making social impact gitu. Kalau dibilang wajib sih aku nggak tahu precisely sewajib apa, tapi I think it goes without saying that of course a big part of being a role model adalah supaya kita bisa membuat perubahan yang baik di masyarakat kan. Jadi change making nih. Kalau when we're talking about kegiatan sosial ya, this is something that I've done a few years before I joined Putri Indonesia. Jadi aku bukan punya kegiatan sosial karena aku ikut Putri Indonesia, tapi lebih ke because I have this cause that I wanted to spread. Aku ikut Putri Indonesia. Jadi the other way around. For the last 6 years now, aku menjadi bagian komunitas namanya Ketimbang Ngemis. Mungkin nggak ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Jadi Ketimbang Ngemis itu sebuah komunitas anak-anak muda yang concernnya specifically untuk lansia. Jadi yang kita bantu biasanya adalah lansia-lansia yang walaupun keadaan fisiknya sudah memprihatinkan, keadaan ekonominya juga sangat memprihatinkan, dan sebenarnya karena mereka udah tua ya, mereka kalau ngemis aja di pinggir jalan, kita pasti kasih uang karena kita nggak tega. Tapi sosok-sosok lansia ini atau biasanya kita panggil sosok mulia. Iya, sosok mulia biasanya kita panggilnya. Mereka tetap memilih untuk bekerja ketimbang ngemis. Makanya nama komunitas kita itu Ketimbang Ngemis, karena kita mau membantu orang-orang yang walaupun sebenarnya kalau ngemis aja dia udah bisa hidup kok, tapi mereka tetap memilih untuk bekerja. Dan mereka tetap memilih untuk they wanna be a productive being walaupun sudah di usia yang senja, and I find that particularly very very inspiring, and that's the message that I want to spread by being in this community, bahwa kalau kita lihat orang-orang tua yang kondisi fisik dan kondisi ekonominya memprihatinkan aja masih memilih untuk bekerja, kita yang muda nggak boleh lembek, nggak boleh kalah dong. Maksudnya masih muda tapi
kita udah males-malesan Betul. gitu ya bekerja. Jadi itu sih yang bikin aku kadang jengah juga. pesennya tuh tolong bagi kaum rebahan ya. Nah, buat kaum rebahan, Iya. Nih pesennya buat kaum rebahan. Kita semua sebenarnya deep down kita kaum rebahan ya kan. Iya sebenarnya. Cuma iya. being in this community dan when you're itu from giving back, I feel like I learn a lot. Beberapa kegiatan juga yang aku lakukan, I'm a big animal lover. Oh iya. Jadi bahkan dari kecil ya, kayaknya dari aku kecil sampai aku SMP, SMA, aku selalu kayak bawa makanan kucing atau uang jajan tuh dulu aku tabung untuk kasih makan binatang-binatang stray. Dulu juga kerjasama sama beberapa organisasi non-profit yang bergerak untuk animal rescue dan kita vaksinasi, sterilisasi stray animals. So that's also one of the advocacy that I bring to Putri Indonesia. Oke. Itu sih. Itu keren banget sih. Maksudnya ini benar-benar melakukan perubahan yang berdasarkan masalah yang ada di masyarakat ya. Dan itu benar-benar ini sih berimpact gitu ya. Karena orang-orang tua yang tadi kondisi fisiknya yang kurang memungkinkan, ekonominya kurang memungkinkan, ada inisiatif dari Putri dan dari komunitas Ketimbang Ngemis ya. Dari Ayu dan kawan-kawan komunitas Ketimbang Ngemis untuk membuat sebuah perubahan. Ini pasti bisa nih untuk menjadi lebih produktif dan juga mungkin meningkatkan pendapatan dari si orang-orang tua tersebut. Iya. Jadi how we work is we actually kita punya social media yang followingnya lumayan besar, yang platformnya cukup besar. Jadi yang kita lakukan ada beberapa. Contohnya yang pertama biasanya kita collect data-data dan informasi sosok-sosok mulia yang kita temui di pinggir-pinggir jalan. Jadi misalnya ada yang penjual celengan, ada yang penjual pisau, ada yang jualan rujak tumbuk. Biasanya kita datengin. Jadi kita punya komunitas yang besar yang selalu berpatroli untuk menemukan sosok-sosok mulia baru. Kita collect datanya. Iya, jadi nanti sesuai izin kita dokumentasikan. Kita collect datanya, umurnya berapa, tempat tinggalnya di mana. Terus yang pertama kita lakukan, kita promote dagangan mereka atau pekerjaan mereka di social media kita. Jadi itu tentu untuk mempromosikan pekerjaan dan dagangan mereka ya, to support them financially. Itu yang pertama. Yang kedua, dari data yang kita collect, kita akan visit tempat tinggal mereka dan kita make sure bagaimana sih sebenarnya kondisi ekonominya, apa yang mereka butuhkan. Dan untuk mereka yang memang benar-benar kadang ada yang tinggal seorang diri, ada juga nenek-nenek yang tinggal dengan anaknya yang keterbelakangan mental. Biasanya sosok-sosok yang memang sangat membutuhkan kita akan jadikan secara rutin orang tua asuh kita. Jadi kita regularly kita akan check on them, make sure that they're well fed, mereka punya makanan yang cukup. Kalau yang sakit kita support dengan obat-obatan dan juga grup atau anggota yang bisa ngecek kesehatan mereka. Kan kita juga punya dokter, kita juga punya perawat within our community. Jadi besides promoting them, we also make them our foster parents. Dan yang ketiga kita juga ada fundraising. Jadi kita bikin merchandise atau kita membuat program-program spesial. Dan yang keempat kita juga punya namanya Jumat Bernas. Ya, Jumat Berkah. Berkah tapi kita namanya Bernas, berbagi nasi. Jadi kita kayak kita prepare banyak, kayak biasanya kita puluhan ratusan makanan, rice box. Iya, rice box. Kita bagikan ke sosok-sosok mulia yang kita temui di pinggir jalan secara rutin. Seperti itu. Gitu. Coba nih teman-teman talenta muda, kalau misalnya ada yang seperti Ayu nih kali 10 orang aja gitu kan. Nah, itu kira-kira perubahan besar apa yang kita bisa lakukan kan? Jadi memang ini gue membayangkan aja nih ya kan, kira-kira misalnya kayak ada ini kan dari aktivitas yang dijelaskan Ayu tadi kayak itu benar-benar sangat berpengaruh gitu kan ke orang-orang sosok mulia ya, ke sosok mulia. Nah itu kalau misalnya di kota-kota lain, itu ada di kota-kota lain juga nggak sih? Ada. Jadi it's banyak. I think almost every city, every area ada Ketimbang Ngemis. Oh ya udah. Jadi itu teman-teman.
ketimbang ngemis, Ayu dan teman-teman ketimbang ngemis sudah melakukan sebuah gerakan perubahan sosial yang sangat berimpact bagi semua orang ya. Menurut saya itu menolong banget sih. Dan ini juga teman-teman talenta muda yang tergerak untuk menjadi sosial dan juga mungkin social entrepreneurship ya kan, yang seperti kita dorong di Banyuwangi gitu kan. Itu mungkin teman-teman talenta muda bisa melakukan di lingkungan terdekatnya juga. Ya kan, supaya bisa give back to the society tadi. Right. Ya kan? Maybe something that I'd like to add is the concept of sharing or making a social impact. Yang aku pelajari setelah banyak sharing dan setelah beberapa lama melakukan, kadang ngelihatnya harus kayak gini. Saat kita sharing atau kita memberi ke orang, it's not us giving it to the needy dan kita sebagai pemberi dan mereka sebagai penerima. Tapi more often than not, yang aku rasakan adalah aku lebih banyak menerima dari mereka. Asal mindsetnya adalah when we give, aku ngerasa kayak kita harus datang ke orang bukan sebagai orang yang punya lebih dan mereka membutuhkan, tapi it's a give and back, it's a give and take interaction. Misalnya nih kita ketemu sama sosok-sosok lansia atau sosok-sosok mulia, ya kita nggak semerta-merta datang untuk udah kasih obat, kasih nasi, but we actually sit down with them and we hear their stories, kita dengar strugglesnya mereka, perjuangan hidupnya mereka seperti apa, what they do on daily basis, and I'm very sure that after a while of doing this, sebenarnya yang enriching is not aku ke mereka, tapi mereka ke aku. And that's something that I want to share for anyone who wants to give back to the society. You're not kita bukan orang yang selalu punya upper hand dibanding orang-orang yang kelihatannya membutuhkan kita. Kita sebenarnya membutuhkan mereka asal kita bisa menyentuh hidup mereka dengan open heart and an open mind. Gitu. Setuju. Itu sahabat talenta muda. Itu teman-teman talenta muda. Jadi pesannya ya kita ini ya, membantu setiap orang itu juga jangan terlalu berhitung menurutku ya kan. Jadi bukan berarti kemudian kita memberi dan mereka sebagai penerima. Enggak, tapi kita lebih kepada kita yakin bahwasanya itu juga akan balik ke kita. Pokoknya kita yakin bahwasanya itu akan memberikan impact kepada orang-orang di sekitar kita dan mereka juga punya sesuatu atau value yang sama dengan kita gitu. Jadi istilahnya making human become human, dan juga teman-teman harus sadar bahwasanya kita hidup di dunia ini kan ya memang harus bersosial gitu. Jadi karena bukan berarti status itu betul ini ya membedakan orang gitu, gitu. That's why if you go to my social media, I have hashtag. Banyak yang nanya apa sih maksudnya hashtag ini? Namanya Sang Guru Kehidupan. Apa? Sang Guru Kehidupan. Sang Guru Kehidupan. Jadi kenapa aku pakai hashtag ini? Karena it's a unique hashtag that I made untuk kalau orang klik mereka bisa lihat post-post aku yang in which I share about sosok-sosok mulia ini. Jadi biasanya aku share cerita hidupnya mereka, terus there's not their struggles, but I feel like it's their inspiring stories. So bukan kayak tolong bantu kakek tua yang pincang yang membutuhkan ini, tapi lebih ke siapa sih kakek ini, gimana sih kegiatan sehari-harinya, terus juga ya the stories of these people that I meet. Jadi aku pengen kasih tahu bahwa mereka itu guru kehidupan kita loh, gitu loh. Dari cerita-cerita mereka, kalau kita mau aja dengerin, kita actually take time not to just give to them and feed our ego, but actually listen to their stories. Kita yang belajar gitu. Ya jadi gitu ya teman-teman. Ini pelajaran kehidupannya sangat top ya. Cukup banyak nih yang kita dapatkan dari talent podcast yang ketiga nih, dari apa yang diceritakan Ayu tadi gitu. Jadi memang memberi itu sesuatu yang tidak hanya
kayak kita sekedar memberi aja, tapi kita juga harus mendengar apa yang sebenarnya tidak kita lihat, tidak terlihat nih, tidak kasat mata, yaitu sesuatu yang merupakan inspirasi. Bisa jadi cerita kehidupan si sosok mulia ini, gitu kan, betul. Yang juga akan mengetuk hati kita bahwasanya oh ternyata gini ya. Iya, itu yang sering banget aku rasain. Oh, malu ya selama ini pernah ngeluh over this, you know, kayak ngelihat orang-orang di sekitar kita mungkin hal yang kita anggap sebagai kok cuma segini sih, buat mereka matter. Iya, for them that's much more than what they can ask for gitu loh. Iya, jadi kayak kita juga harus belajar bersyukur pesannya. Betul, ya kan? Betul. Jadi ini buat sahabat rebahan maupun non rebahan, ya kan? Ini apa tuh non rebahan? Iya, yang tidak rebahan. Oh. Ya, jadi yang beraktivitas pada umumnya. Iya, sahabat non rebahan. Oke. Ada nanti kita bikin talenta rebahan dan non rebahan nggak tuh? Baik. Oke. Nggak, itu dikotomi yang sangat jahat ya menurut saya di pengembangan talenta muda ya. Kecuali kalau misalnya nanti kita oke lah, lupakan. Nggak rebahan, tapi tengkurap gitu ya. Ya, teman-teman talenta muda, itu obrolan kita sore hari ini dengan Ayu tentang social impact dan sahabat. Aku mau ngomongin rebahan mulu jadi. Sobat rebahan. Jadi teman-teman talenta muda, itu ya pesannya adalah gimana caranya kita itu memvalue seseorang. Itu tidak berdasarkan dia ini siapa gitu, tapi siapa tahu di balik itu ada hal yang lebih besar yang bisa kita pelajari gitu. Dan juga kita jangan lupa bersyukur gitu. Betul. Itu kan pesannya dari seluruh apa yang dikatakan oleh Ayu. Itu last but not least, do something from your heart aja. Jadi kayak something that genuinely concerns you, memang apa ya, yang mengetuk hati kita. Karena aku yakin semua orang punya purpose di dunia ini gitu loh. Jadi for example, aku ngerasa aku terpanggil saat aku membantu anak-anak atau lansia atau binatang. Mungkin teman-teman punya cara yang berbeda untuk membuat impact in society. And you don't have to follow the trend, you just have to follow your heart and what kind of change you wish to see in the world and where you play a part in doing that gitu. Jadi nggak perlu harus yang kayak dengan target besar ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk misalnya kayak sahabat terdekat kita, sahabat terdekat atau keluarga lah ya, kan keluarga terdekat gitu kan. Betul kan. Iya. Nah, atau misalnya orang-orang di kantor di sekeliling gitu ya, itu adalah hal kecil yang mungkin bagi teman-teman kita matters gitu, dan kita kadang tidak menyadari hal itu, sehingga kan kayak kita kesannya sangat kurang bersyukur ya, karena kayak kayaknya cuman gini-gini aja nih gitu. Itu mungkin karena kita juga kurang berempati ke orang lain gitu. Jadi itu teman-teman, obrolan kita sore hari ini mungkin itu dulu kali ya. Nanti mereka bosan. Jadi sebenarnya ini bisa didengerin sambil rebahan sih gitu. Jadi, rebahan lagi, kenapa sih pengen rebahan? Enggak. Dari tadi rebahan terus. Enggak, jadi kita juga kadang tidak bisa menyalahkan sahabat rebahan, karena yang nggak rebahan kadang ini nggak sempet nonton podcast kita gitu. Rebahan. Jadi menurut saya tidak ada salahnya walaupun sahabat rebahan sekarang kan banyak rebahan lagi untuk membantu ya kan, untuk memberikan social impact even rebahan kadang siapa tahu kayak ini ada developer yang bisa ngoding sambil rebahan kan. Gak ada masalah. Ini belum 30 detik kamu udah ngomong rebahan kayak 12 kali. Enggak nih, tadi soalnya kan kita kayak mendiskreditkan kelompok rebahan. Jadi kayak menurut gua ada positifnya juga. Siapa tahu kayak takutnya dari podcast kita, wah itu mendiskreditkan kaum rebahan ini. Jadi
buat kaum rebahan jangan khawatir, itu hanya ada di awal podcast tadi. Di akhir podcast saya klarifikasi, kita bisa making social impact even kita cuman rebahan, ya kan? Jadi tapi nggak rebahan terus. Enggak rebahan terus, enggak. Kadang ya duduk, kadang ya ngambil minum, makan gitu. Jadi nggak rebahan terus gitu ya. Jadi ketawa. Siapa tahu rebahan tapi Rebahan lagi. Udah ya. Oke. Cukup. Ayunya udah capek. Sensor ya kan? aja kata itu. Jadi itu kayaknya kata yang terus berulang-ulang nih. Jadi nanti tolong dikondisikan. Oke, itu aja sahabat talenta muda. Terima kasih Ayu. Terima kasih Bro Lutfi. Iya. Dan jangan lupa untuk nonton podcast kita selanjutnya. Yang selanjutnya, iya dong. Oke. Iya dong. Ayu nonton nggak yang selanjutnya? Enggak, karena Ayu. Karena aku yang bakal ngisi. itu merupakan spoiler ya ini. Dan ya udah itu aja sahabat talenta. Ini kayaknya banyak kocaknya. Ya udah itu aja. Ya udah. Mereka udah capek. Dadah. Thank you.